Halo bro, apa kabar? Pada kesempatan kali ini kita akan membahas rumus jatuh cinta wanita atau pola jatuh cintanya wanita itu seperti apa. Nah sebenarnya gue udah pernah bikin video ini ya, tapi videonya itu udah tenggelam gitu. Dan gue ngelihat beberapa komentar itu kayaknya mereka tanya gitu, cewek tuh jatuh cintanya gimana bro prosesnya gitu. Nah sekarang gue akan ngasih tahu gimana proses cewek itu bisa jatuh cinta. Ini berdasarkan pengalaman gue gitu. Jadi kalau kalian relate dengan apa yang gue sampaikan, kalian bisa komen di kolom komentar. Pertama kita harus pahami dulu bro, ketika kita pengen dapetin cewek, satu-satunya cara untuk kita dapetin cewek adalah kita kenalan sama cewek. Atau mungkin alternatif lain adalah kita dikenalin sama orang. Tapi kita sebagai pria sejati ya mau nggak mau kita tuh harus berani untuk kenalan sama cewek. Entah di online maupun di offline. Seberapa kaya pun kamu, seberapa gantengnya kamu, kalau kamu nggak pernah kenalan sama cewek, ya kamu nggak akan pernah dapetin pacar gitu. Sesimpel itu bro. Ada nggak cowok-cowok yang ganteng dan kaya tapi nggak punya pacar? Banyak gitu. Di luar sana banyak yang kayak gitu bro. Nah, tapi ada nggak cowok miskin, jelek, tapi punya pacar? Banyak juga di luar sana. Nah, di sini gue akan membahasnya. Nah, cewek itu sebelum dia jatuh cinta sama kita, dia memiliki beberapa proses ya. Nah, prosesnya tuh seperti yang ada di layar kalian. Gue akan tampilkan pola jatuh cinta wanita itu seperti apa. Nah, cewek ketika kenalan sama kita, itu hanya ada dua tipe. Pertama, dia itu green flag atau red flag. Green flag itu maksudnya dia tertarik sama kita atau dia nggak tertarik sama kita. Kita akan bahas yang nggak tertarik dulu. Nah, ketika kita kenalan sama cewek atau kita PDKT sama cewek lewat chatting, nah kita bisa lihat apakah dia ini tertarik atau tidak. Kalau misalkan secara langsung kita bisa lihat ketika kita ngobrol sama dia, dia cuek atau enggak, jawabnya singkat-singkat atau enggak, dia menatap mata kita atau enggak gitu. Atau bahkan dia nggak mau jawab pertanyaan kita. Nah itu udah tanda bro kalau dia itu nggak tertarik. Kalau di dalam chatting ya kita bisa lihat dia balesnya lama atau cuma ngerit doang, kadang-kadang malah nggak balas. Itu udah tanda kalau cewek itu nggak tertarik. Kalau cewek udah nggak tertarik sama kamu, mau kamu pakai cara apapun, yang namanya orang nggak tertarik ya nggak tertarik bro. Setiap orang itu punya seleranya masing-masing. Lo harus pikir itu bro, dan lo harus pahami itu bro. Setiap wanita itu punya seleranya masing-masing. Jadi jangan memaksakan lo itu harus sama dia, karena itu nggak mungkin bro. Jadi kamu jangan terlalu fokus, wah dia ini nggak suka sama gue karena gue jelek. Enggak, cewek nggak suka sama lo, ya udah, karena dia nggak tertarik aja. Dia bukan tipe lo, dia bukan selera lo. Simple, udah kayak gitu aja. Nggak usah mikir aneh-aneh. Karena kalau kamu terlalu overthinking, wah cewek nggak mau sama gue karena gue jelek, karena gue miskin, ya nanti malah susah sendiri. Overthinking itu yang bikin adalah pikiran kamu sendiri. Jadi ketika kamu PDKT sama cewek dan cewek nggak tertarik, ya udah skip, move on dan cari yang lain. Nggak usah dikejar bro. Nah selanjutnya kita akan membahas cewek yang tertarik. Nah tertarik ini adalah bibit dari jatuh cinta. Jadi sebelum cewek itu jatuh cinta sama kita, dia harus tertarik dulu sama kita. Nah tertarik ini aspeknya banyak bro. Dari mulai fisik, dari mulai status, harta, skill, prestasi, karya, atau mungkin kamu jago ngobrol. Itu semua adalah aspek yang bikin cewek itu tertarik sama kamu. Kalau kamu punya beberapa poin yang aku sebutkan, ya lo pasti bakal bikin cewek tertarik sama kamu. Dan lo juga harus pahami bro, bahwa tertarik itu belum tentu cinta. Cewek itu kalau udah tertarik sama kita, otomatis dia itu pasti bisa jadi teman kita, itu udah pasti. Nah ketika cewek itu udah PDKT atau kita temenan sama dia, dia akan ngerasa yang namanya nyaman. Nah gimana caranya agar cewek ini bisa punya chemistry sama kita? Karena nyaman ini kita bisa dijadikan friendzone. Nah disinilah yang namanya strateginya. Gimana cara lo PDKT sama cewek tapi nggak jadi friendzone? Nah di sini ya yang harus kalian pahami. Nah gimana caranya biar dia itu nggak jadi friendzone atau lo itu nggak jadi friendzone? Ya lo harus gunakan yang namanya bahasa cinta atau investasi emosi.
Jadi agar cewek ini punya chemistry sama kita, karena chemistry ini adalah endingnya nanti adalah jadian bro. Karena kalau nggak ada chemistry, jatuhnya nanti lo bakal jadi friendzone. Nah chemistry ini adalah ikatan antara lo sama dia. Jadi lo merasa kayak punya ikatan sama dia, dia juga mulai punya ikatan sama lo. Nah caranya adalah biar chemistry ini bisa muncul, ya lo harus punya investasi emosi. Bikin cewek itu berinvestasi emosi ke lo. Caranya gimana bro? Gampang. Caranya adalah lo ajak dia jalan. Oke, jalannya ya jalan-jalan romantis. Nah, ketika lo ajak dia jalan, lo tentuin dulu tempatnya mau di mana, mau makan di mana, pulang jam berapa, dijemput pakai apa. Itu lo harus siapin semuanya. Setelah itu, lo minta cewek itu untuk pakai baju ini, pakai celana ini, pakai sepatu ini gitu. Biar kalian kopelan atau kalian minta cewek ini untuk berkorban yang lain juga nggak masalah. Jadi nanti pas kamu jemput dia, kamu bilang sama cewek kamu ini, nanti bawain minum dikit ya, aku haus gitu. Nah cara investasi emosi itu sebenarnya banyak gitu. Kalau kamu nggak pakai cara investasi emosi ya cewek nggak akan punya ikatan sama kamu. Cewek itu harus berkorban dulu sama lo biar dia itu jatuh cinta bro. Karena kalau cewek ini nggak pernah berkorban buat lo, ya dia nggak akan merasa kayak lo itu penting. Lo bisa berkorban ke orang lain karena lo merasa orang lain itu penting. Nah, cewek juga gitu. Cewek itu harus dilatih agar dia berkorban untuk kamu. Biar apa? Biar cewek merasa bahwa kamu itu penting. Disitulah chemistry akan timbul. Nah, cara investasi emosi ini sebenarnya ada banyak dan panjang banget gitu. Nah, itu adalah salah satu cara agar cewek itu bisa punya chemistry sama kita ketika PDKT. Caranya ya kita harus meminta cewek untuk berinvestasi emosi kepada kita atau nyuruh cewek untuk berkorban sama kita. Nah, gue udah rekap beberapa cara untuk investasi emosi di ebook gue. Doain aja ebook gue bisa selesai Desember atau November lah. Dan gue jual ebook itu murah banget. Karena kalau gue jelasin itu bisa panjang banget gitu. Dan kalau videonya kepanjangan nanti nggak ada yang nonton. Terus rekomendasi channel gue bisa turun nanti. Dan bisa hilang gitu. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat gue sampaikan. Semoga bermanfaat. Cepat sukses dan semangat bro. Karena kalau gue jelasin itu bisa panjang banget gitu. Dan kalau videonya kepanjangan nanti nggak ada yang nonton. Terus rekomendasi channel gue bisa turun nanti. Dan bisa hilang gitu. Jadi mungkin cukup sekian yang dapat gue sampaikan. Semoga bermanfaat. Cepat sukses dan semangat bro.